bisa cari di sini berarti kalau dideketin nanti kita deketin itu epitel koluner ya. Di epitelnya ini kata dokter stratum bentuk selnya gimana? Squamous. Poligonal. Poligonal. Tahu poligonal itu gimana? Poligonal. Yang sel basal itu yang mana sih? Dia lebih gelap, biasanya bagian bawah-bawah itu kan gelap. Kayak palisanding. Terus ini basal. Di sini lah tempat masuknya virus. Ya. Itu ini epitel squamous ya. Ectocercic berarti. Di ectocercic masih ya. Kita susuri aja. Ya, disusurin aja nih masih ectocercic. Masih ectocercic juga masih ya. Kelihatan tuh palisadinya kan? Berjejer kayak pagar. Bisa basah. Basal. Kalau di ectocercicnya tuh ada sel basahnya juga. Ini masih ya squamous ya, maksudnya epitel squamous. Ada cercic. Kita mau cari metaplasia. Iya, emang ini ada eritrosit? Nggak ada sih. Ada. Nah, biasanya Oh, yang merah itu apa dok? Iya, itu pembuluh darah. Kan ini epitel deh. Ini epitel. Tadi kan yang endocercic kecil banget, tipis kan itu epitel. Terus squamous tuh segini. Kalau mau ngomongin stroma, ini kan jaringan ikat. Ini jaringan ikat. Stroma. Yang mengandung kolagen ya, segala macam ya. Semua yang warna pink ini jaringan ikat. Ini termasuk mesenkimal ya. Ngomongnya aja gini aja, ini kan ada vitamin sub epitel aja ya, boleh. Masih ya, masih epitel. Kenapa dia bilang poligonal? Ini kan inti nih, ini inti ya. Nah ini kan poligonal nih, bentuknya tuh kayak 1, 2, 3, 4 poligonal kan? Iya. Makanya histologinya harus tahu, susah kalau belajar PA, karena PA itu udah kelainan ya, orang yang PA gitu ya. PA nya udah kadang-kadang kita jadi kayak halusinasi gitu ya, ngebayangin ini selnya gimana gitu. Ini kan kelihatan banget ya poligonalnya ya, nih ya. Ini enggak? Iya. Enggak ya? Iya. Kelihatan dok. Normalnya anak inti Ya, Rit. kelihatan ya. Ini contohnya aja nih. Ini anak inti. Ini inti sel. Nah ini yang sitoplasma ini adalah yang pink ini adalah sitoplasma ya. Ini ya poligonal kan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Cuma ya nggak sebagus ibu gitu ya, poligonal. Ini yang baru normal ya. Belum kalau yang tumor jinaknya, tumor ganasnya, ampun. Dok, izin bertanya lagi, kalau yang ada itu ini ada kelainan apa? Oh, nanti di tumor ganas pasti kan akan menemukan anak inti. Ini mungkin anak intinya karena radang. Ya. Memang anak inti prominent, ya maksudnya anak inti itu jelas, itu bisa pada sel-sel keganasan. Nah, maka dari itu, tapi pada perubahan reaksi radang dia bisa juga apa namanya anak intinya kelihatan. Tapi kan epitelnya masih bagus. Epitelnya masih ada subepitel, masih ada
epitelnya masih jelas antara epitel dengan subepitel. Kalau ganas kan udah nggak karu-karuan gitu. Nah cuma kadang-kadang kalau yang diterima dari kita biopsinya kecil ya, cuma epitelnya aja, kita bisa mikir ke arah ini apa nih, epitelnya mengapa gitu ya. Nah, maka dari itu PA itu ngirim sampelnya juga sangat mempengaruhi. Kitanya bisa pusing juga kalau karena nanti ada lagi pelajarannya kalau misalnya epitelnya mengalami perubahan tapi masih ada batasan misalnya low grade. Untuk jadi ganas tuh dia pasti melalui proses. Jadi ada low grade, high grade, baru dia karsinoma. Tapi kalau ngirim sampelnya sedikit cuma secuil, berarti kita masih bisa mikir oh low grade atau high grade. Nah itu yang bahaya ya. Nah ini apa yuk sel apa? Yuk, yang fokusnya banyak. Mana? Ada Mahfud. Hah? Ada Mahfud siapa? Pas itunya, tentaranya. Iya, ini neutropenia semua radangnya. Berarti ada radangnya ya. Iya nggak? Oh iya. Ini masih epitel. Nah ini poligonalnya kelihatan banget ya, Dik? Nih, poligonalnya kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nih, 1 sel, 2 sel, 3 sel ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sitoplasma, ini B. Kelihatan kan? Itu khas. Tapi kalau squamous itu poligonal ya. Untuk selnya, intinya bulat. Ya kan? Boleh dideketin nggak? Boleh mau? Dan gimana dia? Namanya tempat duduknya. Duduk mikroskopnya. Kan ini juga tadi kan kita squamous. Kan kita lihatnya ada goblet-goblet. Masih keren banget. Ya kan? Kayak mengalami suatu perubahan epitel. Ya enggak? Ya. Oke, biopsi. Itu kayak epitel squamous atau bukan? Bukan kan? Kalian udah tahu kelenjar normal endocervix? Makanya harus tahu, kalau tahu kan bisa ngebayangkan. Jadi kan itu apa namanya? Normalnya kan itu endocervix yang punya, tapi ini adanya di ectocervix ya. Kenapa beliau mengalami perubahan?
Terus yang paling sering tadi karena adanya apa, virus HPV ya, atau kuman nih. Berubah kan? Iya, ada apa khasnya? Ini musim-musim kayak goblet-goblet warna biru-biru ini kan punya endoservix nih. Sekretori bersilia, ada silianya pula ini. Ya, bersilia. Udah mulai mengalami perubahan ya. Nanti kita jelasin lagi kalau misalnya ya. Tenang saja ya, biar bisa langsung dilihat ya. Biar cepat ya. Banyak nian soalnya ya. Banyak banget. Hipertrofi ya, selanjutnya hipertrofi di sini dicontohkan adalah myometrium. Tahu kan tadi sudah dijelasin endometrium, di bawah endometrium ada myometrium kan. Nah, myometrium itu ya, kalau keganasannya disebut dengan mioma. Kalau orang medisi, orang awam ngomong ada miom akutni, ada miom gitu ya. Tapi kalau kita ngomongnya leomioma ya, berarti keganasan pada tumor jinak pada otot polos di rahim ya. Nah, ini ya, kalau misalnya dia mengalami perubahan karena fisiologis ya, karena hamil tadi ya, hamil tadi kan wajar kan dia hipertrofi kan, karena dia memang faktor hormon segala macam, jadi dia ngebesar itu karena normal, maksudnya karena fisiologis dia terhadap adanya sesuatu bayi misalnya. Tapi kalau contohnya kalau misalnya orang yang suka berotot itu otot juga kan, tapi bukan otot rahim, otot hipertrofi juga kan, jadi lama-lama kan fisiologis kan. Nah, kecuali apa lagi yang contohnya kalau pada jantung, karena dia kontraksi terus ya, mungkin dia banyak makan atau misalnya dia terlalu kerja berat, sedangkan ototnya tadi nggak sanggup, dia terus berkontraksi ya, lari atau gimana yang nggak sesuai dengan stresnya gitu. Lama-lama kan otot jantungnya, jantung kan ada otot ya, nah akan menebal, akan fibrosis ya, akan beradaptasi lama-lama jadi terus juga gitu. Juga yang otot-otot gini-gini gitu kan karena distimulasi secara terus-menerus. Nanti kalau atrofinya pada otot gimana? Kalau orang cedera patah kaki, kemudian dia nggak langsung ke dokter, maunya diurut. Memang sih, saya patah kaki, tulangnya gini bengkok, bisa sih nyambung lagi, semuanya tuh bisa nyambung, apalagi kalau dia masih muda. Cuma kalau dia nggak dibawa ke dokter bedah tulang, dia akan tumbuhnya begini. Nyatu tuh tetap nyatu, apalagi kalau kalian bawa ke tukang urut, apa yang terjadi? Krok dia kurang gitu, nggak jelas. Oke, jadi gini ya, tapi masih misil. Akibatnya apa? Tetap nyatu, tapi tulangnya jadi pengkang, jalannya agak pincang gitu ya. Ya, bahkan ada yang ini yang bukan ngomongin patah tulang ya, ini baru ngomongin mingsil gitu. Kalau bahasa itu dislokasi. Gimana kalau patah tulang? Digituin. Nah, makanya itu resikonya nggak boleh ke tukang urut, pijat urut. Dia kan nggak lihat ronsen, kita kan lihat ronsen radiologi, apakah frakturnya gimana. Akhirnya yang sering terjadi apa? Untuk penumbuhan penyambungan tulang itu akan lama. Nyambung itu nyambung, tapi 3 bulan, 6 bulan, lama. Yang akhirnya otot yang sebelahnya atau otot yang ini tidak digerak-gerakkan, apa terjadi? Atrofi apa? Patologis. Ya. Itu, tapi atrofi fisiologis kan beda. Atrofi kecil, jadi nggak digerakin. Kita kalau nggak bergerak aja sebulan 2 bulan kecil kan, semuanya akan kecil ya. Di apa namanya yang sering banyak kejadian seperti itu. Jadi kalau keseleo atau apa-apa, coba bawa dulu ke dokter atau di ronsen dulu deh. Kalau misalnya keluarga masih ngotot mau di ke tukang urut misalnya. Tapi ciri khasnya apa? Ciri khasnya kalau dia masih bisa digerak-gerakkan, kalau kita jantung gerakin coba kanan kiri ya. Kalau misalnya nggak bisa berarti dia patah. Tapi kalau dia masih bisa gerakin ke atas gitu kan. Atau misalnya dia sakit di sini, gerakin tangannya. Kalau masih bisa aman, gerakin jarinya. Walaupun sakit masih bisa aman. Oh sakit banget gitu kan, nggak bisa. Nah itu itu aja. Kalau ada yang jatuh anak-anak atau gimana, coba pelan-pelan digerakin. Kalau masih gerak masih bagus ya. Jadi ini hipertrofi. Ini contohnya adalah penyakit.
Kalau yang miom tadi yang dokter cerita, dia membesar karena ada sesuatu yang tumbuh, benjolan. Tapi di otot tadi, benjolan kan nggak selalu di luar kan? Ternyata di otot itu bisa timbul nodul-nodul nih, namanya miom. Enggak ya, itu belum sampai ke situ ya. Dia baru hipertrofi doang ya, baru membesar gitu. Nah, soalnya nanti ada juga di tumor jinak ya. Jadi ini kita belum belajar di tumor jinak, baru belajarnya mioma. Nah ini baru dia hipertrofi aja akibat membesarnya volume karena ada bayi. Jadi apa yang terjadi kalau besar? Kalau tadi mengecil, kalau sekarang membesar. Jadi kalau di sini, kalau miometrium itu selnya apa ngomongnya? Kalau endometrium tadi kan sel kolomner, selapi, subepithel, kelenjar-kelenjar endometrium. Kalau miometrium sel leodosit ya, atau sel-sel miosit boleh, karena dia hipertrofi jadi hiperplasia, memperbanyak, terus ya gitulah. Ngomongnya sel miosit ya. Mau lihat nggak? Kalau nanti kita belajar yang miom itu ya. Ini kalau ada miom susah hamil ya. Ya, apalagi kecil-kecil miomnya ada di rahim. Ini kan tempat tumbuhnya bayi ya. Nah, tempat tumbuhnya bayi, dia nggak ini